Shopee lagi flash sale, mantap nih, banyak promo pasti nih. Coba cari yang paling gede apa nih promonya? TV? Kalau begitu TV aja nggak sih, sikat, langsung order. Nah, TV-nya juga katanya bisa connect ke smart device, cakep. Selagi nunggu, main game dulu. 6 hours later. Permisi paket, Pak. Paket Anda datang. Anda memang ya cepat sekali. Betul. Anda. Baru saya pesen instan. langsung Express datang. kan? Express, Iya. betul. Makanya datang. Sesuai orderan nggak? Sesuai aplikasi yang pasti. Sesuai aplikasi. Sesuai ya? aplikasi. Pesanannya TV TCL kan? Betul sekali. Boleh kasih tunjuk dikit? Sneak peek ya. Sneak peek Iya. ya. Aduh, kelihatan. percaya kan? Aduh, jangan. Nanti aja Pak, sisanya. Nanti aja ya? Saya nikmatin sendiri aja. Boleh. Karena buat main game, nonton juga kayaknya seru nih buat saya. Belum bayar tapi nih. Oh, belum bayar. Nanti saya bayar pakai Shopee Pay ya. Tapi Boleh. sebelum saya transfer, kalau enggak kita nonton dulu aja episode Movie Freak minggu ini. Langsung aja. Halo Smart Viewers, welcome to Movie Freak. Yes, alright, bersama gue Nathan dan Rin Setiawan. Dan tentunya di sini kita akan bahas mengenai film-film dan Film tentunya. Alright, nah ini lagi banget nih Aduh, yang baru ada keluar ya minggu lalu. Ada Mencuri Raden Saleh ya. Mencolong, mencopet. Merampok. Beda loh itu ya? semuanya guys ya. Mencolong, mencopet, penjelasannya bisa cari di internet sendiri ya. Yes, betul. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi membahas mengenai Mencuri Raden Saleh, kita di sini ada mau ngasih tahu dulu kalau misalnya nanti di akhir video akan ada perenda. Kita bakal ada pemberitahuan nih. Pokoknya ada bau Shopee dan TCL juga. Akan ada video competition by Shopee dan TCL ya buat Betul teman-teman. banget. Ikutin terus, nanti di ending akan kita kasih tahu gimana caranya. Nah, oke. Dan film ini disutradarai sama siapa? Ada Angga Dwi Sasongko nih Tan, yang sutradarain film Mencuri Raden Saleh, dan ini juga film dari Visinema ya. Dari Visinema. Yes. Wah, ini tunggu-tunggu banget. Biasanya kalau film-film Visinema tuh pastinya idealisnya siapa sih Angga tuh keluar banget. Apalagi di sini kan dia sebagai director kan. Betul banget. Pemain-pemainnya ada siapa lagi, Renda? Di jajaran castnya di sini ada Iqbal Ramadan, ada Angga Yunanda, ada Recha Lamanda, ada Umay Syahab, dan mungkin ada siapa lagi nih? Tan? Agni Nihak, Ari Irham, Tio Pakusadewo, Atika Hasyolan, Ganinda Brimo, dan Andrea Dian. Nah, dua nih yang sedikit harus kita jelasin dikit malah ya. Boleh. Cast-castnya. Ini mereka berdua supporting cast, tapi menurut gua buat teman-teman yang belum kenal harus kenal karena acting mereka lumayan, itu keren iya, banget bagus ya. banget. Ada siapa, Renda? Di sini ada Muhammad Han, Iya. ya kan? Dia tuh berperan juga di Kucing Butuh Bindaku di film 2018 ini, yang mengantarkannya untuk meraih Piala Citra untuk pemeran utama pria terbaik, Tan. Nah, itu Terbaiknya. dia yang jadi Rama, anaknya Pak Permadi, Yes, anaknya betul Tio banget. Pakusadewo. Nah. Nah, terus ada Reza Hilman juga kan? Reza Hilman ada di sini. Reza Hilman, gue waktu lihat the trailer siapa gitu, kok maksudnya pas nonton filmnya juga kok aktingnya tak gimana Tak gitu gentar ya. ya, Tak gentar ya gitu. kan. Ternyata ya dia masuk berantem itu memang sebagai Ada. kalau di film ya produksinya dia sebagai fake choreographer. Dia sebagai fake Dia choreographer ngajarin di sini. juga untuk Agni Nihak untuk berantem. Yes, betul banget. Gitu. Dan sini sebenarnya ada beberapa fakta unik juga nih, Tan, di film ini ya. tuh? Yang pertama ini ada, karena Raden Salehnya sendiri ini, itu tuh merupakan pelukis termahal di Indonesia nih. Yoi. Ternyata Raden Saleh ya. Raden Saleh. Gokil ya. Mungkin itu mengapa dia akhirnya diambil untuk jadi sebagai Tajuk juga dan temanya untuk tajuk juga ya. dan temanya dari film ini gitu ya. betul. Nah, untuk teman-teman juga ada yang pasti mikirkan, apakah ini adalah film heist pertama? Tidak juga. enggak juga. Ini adalah film yang kesekian dan untuk film pertama action heist ya. Kita ngomongin betul. action heistnya ya. Di Indonesia itu yang pertama adalah The Professionals. Yes. Waktu itu dimainin sama Fahri Albar ada di sini. Tapi gue bingung sih, mungkin coba komen di bawah menurut kalian komik itu masuk juga film heist nggak sih? Komedi sih, bukan Komedi action. jatuhnya Komedi heist tapi masuk nggak sih? Coba komen di bawah. Nah, ada apa lagi nih, Tan, sini? Nah, ternyata ini juga buat teman-teman, Visinema ini kan dia baru ngeluarin 2 film yang sangat box office gitu ya, yang bahkan jutaan penontonnya. Oke. Itu di NKCTHI sama di Keluarga Cemara. Nah, gue berdoa saja semoga dengan Indonesia kan sekarang udah sangat marak gitu ya, bioskop-bioskop dibuka. Mudah-mudahan Mencuri Raden Saleh menjadi film berikutnya Visinema untuk bisa menembus jutaan penonton. Betul. Semoga stoings ya. Oh yoi. Semoga stoings. Nah, ceritanya by the way mengenai apa, Renda? Nah, sini sinopsisnya sih simpel, Tan, yaitu sekelompok pemuda yang ingin mencuri lukisan Raden Saleh, yaitu tentang penangkapan Pangeran Diponegoro yang berada di Istana Presiden nih ceritanya. Ya, itu dia ya. Lukisannya ada di sono, gimana tuh ceritanya dicolong? Nah, susah nggak tuh ya kan? Susah nggak tuh? Kan? Lawan pas pampres ya kan? Nggak Ini kan tahu. kalau misalnya kita bilang ya film heist kan masih jarang di Indonesia gitu. Betul. Nah menurut gua kalau misalnya kalian yang pengen nonton ini kan berasa banget menurut gua kayak
target marketnya ini buat siapa ya, anak-anak muda, makanya yang ditarik cast-castnya juga jajaran pemuda yang naik daun gitu kan. Betul. Yang banyak digemarin juga sih. Yang banyak digemari juga gitu. Makanya kalau misalnya gue mau rangkum ya dalam satu kalimat, sebenarnya film ini gue berasanya kayak film yang ambisius dan juga tentunya memorable untuk diingat. Kayak nggak sulit lah untuk dilupakan pastinya. Oke, menarik nih. Kenapa? Karena di sini film ini ada feel-feel juga dari film lain ya Tan ya. Dari kayak mungkin Ocean 8 ya, Iya. atau mungkin juga series Money Heist nih yang di Netflix. Money Heist juga ada ya kalau misalnya kalian rasanya lebih ke heist gitu kan. Makanya dari itu sebenarnya tropes film-film heist di sini tuh banyak banget. Contohnya kayak ya driving mobil kejar-kejaran, terus ada plan yang gagal, backup plan, terus ada cewek-cewek mungkin ada kayak goda-godaannya sedikit untuk distraction lah kalau mau dibilang kayak gitu. Karena itu penting ya buat kayak penting banget mencuri-mencuri untuk ya itu kayak mau dibilang unsur dasar banget untuk film heist tuh ya pasti kayak ada gini. distraction. Gitu. Maje, ya kan? Kalau karakter yang paling lu suka siapa di sini? Di sini gue suka sama Ucup nih, yaitu yang diperanin sama Angga Yunanda nih Tan. Karena dia di sini perannya menurut gue nih sebagai mastermind-nya banget. Gak ada dia mungkin gak ada film ini, menurut gue doang. Sebagai hacker juga di situ ya? Iya, dia juga ngejembatanin antara A dan B dan banyak banget kan. Makanya di sini menurut gue Ucup bisa jadi protagonis yang menurut gue cukup penting. Nah, gue Brodinya. Brodinya? Gue Brodinya. Kalau gue Piko yang dimainin sama Iqbal Ramadan. Piccolo. Bukan ya. Bos. Piko di film sini. Kalau menurut gue dia karakternya paling menarik dan kayak secara layer dia kedalaman karakternya secara dia. Ini di luar ngomongin aktingnya Iqbal ya, tapi secara karakter digambarkan di skripnya menurut gue kayak gimana cara dia menuturkan emosi dia menurut gue yang paling dalam karena hubungan dia balik lagi dengan bapaknya kan di sini kelihatan banget gitu kan. Yes, Gue kalau ya. dibilang paling suka di sini lebih ke Piko gitu. Walaupun jajaran cast yang lainnya tidak terkalahkan, tapi yang paling menonjol kalau gue Piko, kalau lu si Ucup. Si Angga Yunanda ini. Nah, kita coba bahas aspek lain nih Tan. Mungkin dari yang gue suka nih, humor di sini lu dapet ada, gak? Iya, ada tapi kalau gue kurang nampol. Kurang nampol. Kayak ada, tapi nggak untuk tipe gue ya? nggak ketawa ngakak, cuma kayak iya gitu doang. Kayak gue. gitu. Iya, tapi boleh-boleh lah ya. Boleh. Gak apa-apa lah. Slip-slipin masa kayak serius banget di film heist gini. Dan di sini juga gue ngeliat dari gimana ya, karakter dari setiap jajaran cast di sini tuh kayak relationnya agak ini ya, nggak kuat banget ya di sini di film ini. Karena kayak kadang berpindah-pindah gitu kayak nggak kuat, kayak oke gue nggak mau temenan sama lu, let's say gitu lah ya. Akhirnya ya by the time temenan deh atau gimana deh. Dan sini juga gue ngerasain ada feel dari romance-nya tipis sih, ya kan. Ada drama juga intermediate dan adventure yang pasti paten di sini dari gue. Kalau ngomongin relasi ya, kalau lu kan dengan mungkin sesama anggota krunya nggak terlalu juga kan. Gua kalau mau dibilang relasi Piko sama bapaknya yang lebih mendalam gitu kan. Karena menurut gua driving force untuk alurnya berjalan itu ya karena hubungan sebab asal usulnya ya balik lagi ke bapak sama si anaknya Piko ini. Anaknya Piko. Anaknya Piko, anaknya ini si yang koma Piko. Iya. Nah, gitu maksudnya. bagus banget Anaknya Piko, anaknya koma Piko gitu. Jadinya kalau misalnya buat teman-teman merasa di sini ada unsur family-nya juga ada. Ada juga di sini. Oh, gue jadi keinget ini Fast Furious ya kan. Yo. Family. Mereka juga heist ya jatuhnya kan? Iya, terus kejar-kejar di mobil kan. Iya, bener. Iya juga ya. Kan ada FF juga nih. Iya, gue juga baru Free Fire. Iya, bener. Bukan. Tapi itu ada. Ada. Oh iya. Ada juga. Ada Free Fire juga ada. Ada aja sponsor-sponsor guys nanti. Iya, di sini. benar banget. Nah, kalau ngomongin juga tapi ya ngomongin secara acting juga nih dikit. Apa tuh? Kan Piko sama bapaknya oke. Tapi kalau misalnya untuk semuanya jajaran castnya masih ada karakter-karakter yang actingnya menurut gue out of character gitu. Kan semua karakternya udah dikenalin di 1 jam pertama lah, atau kalau nggak 1,5 jam pertama. Tapi setelah itu kadang ada yang kayak gue ngerasa kan udah kenal nih karakter, kayak udah tahu dong mereka kalau ada dihadapi masalah ini kira-kira kayak gimana. Masih ada kayak, dah kok gitu. Kan ada yang gue ngomong di sebelah, lah kok panik gitu kan, gue kaget kayak janji ya kan, janji gak kok gini gitu maksudnya. Jadi nggak terlalu kuat lah yang tadi gue bilang. Nggak kayak ya masih ada yang merasa kayak direksinya sama kayak mungkin untuk secara screenwrite-nya kayak aduh nggak masuk di gue ini, kayak kok mereka tiba-tiba kayak gini, gue masih ada agak-agak kaget gitu. Tapi kalau misalnya untuk secara balutan scene ya dari adegan kan mereka ada adegan flashback juga ya, dikit-dikit gitu kan. Ada tipis. Nah, beberapa adegan flashbacknya menurut gue masih agak patah sih dan kasar. Maksudnya dalam arti kadang gue ngeliatnya kayak
hah bentar, ini masih di satu waktu yang sama apa enggak sih? Oh, iya, ternyata iya, udah iya. pindah waktu, balik ke lalu, Oke. pindah ke sekarang, karena nggak ada transisi dan lain-lain, yaitu minor, tapi menurut gua masih kayak janggal. Nanti pada akhirnya kalau misalnya makin ke belakang kalian akan mulai terbiasa kalau cara mereka untuk perpindahan waktu kayak gini caranya. Nah, gue denger kayak lu tadi bilang nih minor nih. Ini ada minor dari gue juga nih. Ini dari sini gue ngeliat banyak scene yang cukup banyak bisa ditebak menurut gue kan. Kayak ada gini nih, pasti gini nih Arki. Bener ya kan? Karena gue bahkan pas lagi nonton juga ngomong nih, kayak agak disayangkan aja sih. Walaupun sebenarnya ini balutan filmnya sendiri oke sih, plot twistnya dapat juga nih. Nah itu makanya kalau misalnya mau dibilang sih mungkin karena tadi ya kan ada tropes film heist. Jadi tropes film heist mungkin yang kita udah biasa nonton, kalau misalnya filmnya kayak gini pasti nanti akan kayak gini nih. Ya iya akhirnya kejadian di film Mencuri Raden Saleh ini, jadi akan terasa sama Yes. gitu. Tapi which is bukan berarti jelek gitu ya. Ya enggak jelek. Nah, hal lain juga di sini buat teman-teman, by the way akan ada post credit scene. Oh iya benar. Satu doang ya, Satu. sebelum credit roll. Nah itu jadinya di akhir nggak apa-apa, kalian cabut aja karena itu layarnya juga hitam. Udah ya kan? nggak ada apa-apa Nggak lagi ada ya. apa-apa lagi gitu. Betul. Gue waktu nonton post credit scene sih yang ini ya nggak terlalu nendang ya. Ada yang misteri lain, contohnya kayak Teka-Teki 3, gue masih lebih nendang Teka-Teki 3 karena di situ ada cameo kan. Yes, Kalau di sini ya, yes, kalau yes. buat teman-teman sebenarnya lebih ke teaser kira-kira ini nanti sebelum ada film lanjutannya yang kedua gitu. Kayak soalnya di apa ya? Ini jatuhnya pengen banget ada next film atau mungkin series ya, atau mungkin spin off lah. Yes. Atau mungkin spin off kayak kecil banget kan. Who knows soalnya. gitu kan, Iya. soalnya ini kan dipegang sama Visinema, siapa tahu nanti dibikin di bioskop online, itu kan bioskop online juga ya ada kerjasama lah gitu, jadi nanti mereka siapa tahu akan lempar-lempar ke sana. Soalnya ini behind the scene ya, itu dijadiin satu film dokumenter ditampilin di bioskop online. Oh ada. Ada. Oke. Nah kita coba masuk di aspek filmnya lagi nih Tan. Dari mungkin dialognya terus, gue ngeliat di sini dialognya tuh agak gimana ya, cringe corny gimana gitu. Iya, Tapi jujur ya. gimana ya? Jujur, Tapi kalau ya gue udahlah, gue pas. agak-agak edgy gitu, kadang ada beberapa yang Iya. kayak yang ini nih, Angga Yunanda abis ngehack terus dia ngomong kayak gini, I'm in. Bro, lu hacker Indonesia nggak akan ngomong I'm in. Gue paling bilang Masuk nih. masuk nih anjay. Secara Nggak, ini itu ya. bercandanya ya, tapi nggak mungkin ngomong gitu sih. Iya, Kayak iya. anjay gitu, kalau ada apa Iya, gitu maksudnya boleh. yang lebih Indonesia gitu, kayak hacker Indonesia kayak nggak akan ngomong I'm in. Enggak. Wah, gue udah sokin nih. Iya. Gue udah sokin nih, ya kan? Enggak gitu. Maksudnya yang kayak ya lebih kental-kental Indonesia, menurut gue lebih mengharapkan sih. Kayak gitu-gitulah. Nah, coba kita lihat dari baluran secara apa ya? Screen ini nih, runtime ini. Ini menurut lu 2,5 jam gimana, Tan? Lama coy. Lama Menurut ya? gue ya, banyak orang juga yang komen ke gue kalau misalnya memang film ini kayak wah nggak akan berasa gitu secara 2,5 jam, karena kan dia pace-nya lumayan cepat gitu kan. Jadi secara plotnya ceritanya semuanya padat, nggak ada scene-scene yang menurut kayak agak-agak pengisi gitu, nggak ada gitu. Tapi menurut gue masih tetap kayak terlalu panjang sih gitu, karena Iya. terlalu banyak alur cerita menurut gue di dalam sini. Ya mungkin kayak kata lu bilang, mungkin bisa jadi ya kalau mau dibuat per potong-potong series mungkin ada Lebih ada bagusnya momen-momennya juga kayak juga gitu, series kepikiran. sih gue ngeliatnya kan. Karena soalnya 2,5 jam ini secara dibikin kayak derut satu film ini. Karena kalau misalnya dibikin series mungkin dipotong sejam kayak jadinya mungkin mau naik heist. Mungkin menurut gue lebih better sih. Tadi yang gue bilang kan. Setuju, tapi kalau mau dibikin layar lebar juga nggak ada salahnya. Betul. Ini ya selera masing-masing sih kalau misalnya ngomongin durasi gitu ya. 2,5 jam menurut gue nggak ada salahnya juga untuk di film ini. Oke. Gitu. Ada apa lagi nih, Tan? Nah, ini gue ngomong ada pas kemarin nonton selesai terus gue mikir-mikir, gue ada sempat kepikiran kalau misalnya film heist itu, yang bikin film heist itu apa sih gitu. Yang gue rasa itu ada satu kata. Apa tuh? Ria. Ria. Sombong? Enggak, Kayak bukan. Ria tuh kayak harus megah. Oh, harus gebiar. oke. Harus gebiar dan kayak Alright. pecah gitu, dalam arti Ria kayak akan subjeknya apa yang dicuri, kayak akan evil villainnya. Kita Oke. kan merampok itu pasti dari yang kurang berkecukupan. Lagi ada kebutuhan lah. Kurang Alias- berkecukupan Yes. dan yang berkecukupan. Jadinya ada jenjang sosial. Yes. Jadi yang menurut gue hal dalam film tuh kata kuncinya satu, Ria. Jadinya kayak gini gana, jadi makanya kan kelihatan set-setnya itu kelihatan mahal, objeknya Yeah. kelihatan mahal, semuanya tuh kelihatan super kayak out of reach dari orang-orang yang jenjang sosialnya mungkin yang ada di bawah gitu kan. Iya, Menurut gua kayak iya gitu terlalu sih. nggak make sense juga sih sebenarnya. Oke, ada di sini juga banyak tadi yang kita bilang tuh ada FF kan, ada iklan product placement ya. Tapi aman sih di Aman sini ya, ya. nggak separah apa kemarin
film yang kita yang pernah bahas. Ya? ada larutan dahaga. Saya Gatot- segar, saya Gatot sembuh. Sketch, Iya. ya? Masa sembuh. Wah, luar biasa. Tapi nggak di sini menurut gua lumayan aman karena kan kelihatan banget kan kalau misalnya si Pico Ucup itu kan gamer, hacker, jadi berhubungan dengan teknologi ya masuk aja. Atau mungkin si Kayak Gofar, ya kan? Gofar iya. makan, banyak banget. Iya, it's lapar. okay menurut ya kan? gua gitu kan. Kita coba lihat dari visual nih Tan ya. Kalau visualnya lagi di sini ada memang kayak beberapa adegan yang scene berantem juga kan. Agak kentang ya, tapi tidak masalah. Tapi maksud gue Oke. mungkin ya itu balik lagi di salah satu film tropes heist itu ya biasanya ada action. Ya mungkin di sini dibalut dengan kayak si Sarah Sarah, kan? Agnini itu dia berantem menurut gua mungkin masih kurang secara koreografi masih kurang sih kalau untuk di film ini gitu ya. Alright. Ada apa CGI. lagi? CGI juga menurut gua di sini menurut gua ya di sini tuh minim tapi spektakuler secara hasilnya maksudnya rapi banget gitu kan apalagi yang long shot di bagian akhir itu. Iya, yang gue pernah bahas kan. Yang lu Pas bilang kita- kayak wah gue suka banget nih. Karena itu kayak- menurut gua bagus banget dari CGI terus masuk ke praktikal jadi kelihatan orang asli gitu kan. Ya, itu rapi menurut gua dari salah kayak satu. ngambil sudutnya gitu loh kayak wah Itu cakep banget sih menurut gua itu memang harus kalau misalnya kita save skills lah untuk paten to the bone. Ya kan? Paten to the bone ya. bagus. Gua juga agak demen sih dengan CGI dan dalam film ini visualnya. walaupun tipis-tipis gitu kan. Terus ada juga yang lu suka di dalam film ini kan ada band yang masuk nyanyi gitu kan. Ada apa? Soundtrack OST-nya. Yes, si Ceylon Seven tuh. Iya, ada Sila. Pas tuh di situ tuh. Gue ngerasa naruhnya. ini emang kedemennya Angga ya. Maksudnya kalau misalnya di film-film dia, yang terakhir yang gue inget banget tuh Ben dan Jody. Waktu itu ada Biru Baru masuk, wah itu nampol mampus di Jadinya gue ngepas sih. kan? Seneng Iya. banget sih gue waktu Biru Baru masuk. Tapi kalau untuk di film ini ya mungkin ya balik lagi ke teman-teman kalau karena memang ngomongin pertemanan, persekongkolan itu masuk juga sih di sini. Gitu. Kayak Jadi, tensinya ya kan, gimana ada pengkhianatan kan nih? ada atau gimana pengkhianatan. kan nih, ya Wah kan? itu lagu-lagunya kalau gue kena banget sih, lu juga kan. Dapat Ceylon Seven juga bagus lah ditaruh di ya kan sini tuh. Setuju. Di sini juga akan ada IP, ini kan IP original screenplay, jadi semoga ya yang tadi kita bilang mendapat 1 jutaan. Amin Gua ya, amin lah ya. biasanya kan adaptasi juga yang lebih menjual, tapi semoga karena ini IP originalnya mungkin bisa lebih dilebarin untuk ke seluruhnya lah. Entah nanti ada video pendek atau apa gitu kan. Ini menarik banget sih. Oke. Ada apa lagi nih Tan sini? Kalau misalnya ending juga kan tadi lu bilang kurang kan, karena Iya. memang jujur aja di sini plan-nya menurut gua kurang mind blown sih. Jadi nanggung ya kan? Kalau Malah dibikin simple malah ya sama si siapa? kesimpulan akhirnya tuh kayak semisal Stella. Ya. kayak lu tuh butuh uang kan buat nge-heist tapi belum dapat duit lah intinya. Ya kan? Ya. Bener-bener. Jadi kayak sayang aja. Kalau misalnya buat teman-teman kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah. Kalau dari film ini menurut lu kayak gimana Rianda? Closingnya, ratingnya. Rating dari gue ya, sebenarnya ini film nggak jelek tapi lumayan bagus tapi dikit. Bagus tapi dikit gimana tuh? Dari gue cukup di 7.8. 7,8 ya? Kalau dari lu berapa? Nah, kalau misalnya dari menurut gua sih rating gua sekitar di 7,5 lah. 7,5 dari lu. 7,5. Ya? Karena Alright. kalau misalnya ambisius, oke, sangat menarik, sangat memorable. Tapi pesan-pesannya juga di sini menarik banget menurut gua karena Apa tuh, Tan? dari sini tuh bikin orang kepo jadi sama Raden Saleh, bikin orang kepo sama kayak Widayat ya kalau nggak salah. Iya, Widayat, pelukisnya. pelukisnya. Yang lain-lain lah Jadi ya. pada kayak katanya si Angga, memang dia itu bikin film ini supaya kita tuh ngulik gitu juga. Jadi ada yang dibawa Kayak penasaran pulang, ada juga yang ya? penasaran. Jadi kan kalau misalnya Oke. orang dikasih film biopik misalnya Raden Saleh, mungkin nggak ada yang tertarik, tapi akhirnya dibikin kayak kita nyuri karyanya, akhirnya kita belajar mengenai lukisan, jadi appreciate bahwa lukisan itu bisa semahal ini, bisa sekeren ini. oke. Menurut gua Banyak pesan-pesan- meaningnya ya? Banyak meaningnya yang menurut gua bisa bikin kita Oke. menarik untuk belajar mengenai sejarah dan lain-lain gitu kan. Terus ini kan IP original juga kan, jadinya menurut gue dia berani banget sih karena di genre film ini menurut gue yang heist di Indonesia itu masih minim banget gitu. Karena kan coba bisa dihitung, bisa keinget kayak ya udah The Professional sama gue ingetnya Comic X sih kayaknya termasuk heist juga Heist gitu kan. komedi. Nah gimana makanya dia berani banget untuk jadiin ini IP gitu kan untuk sendiri mengenai film heist. Semoga ini bisa menjadi membukakan jalan untuk teman-teman sineas film-film berikutnya gitu ya. Betul banget. Semoga. Yes. Amin. Nah. Gitu. Nah kalau misalnya dari kita sih pendapat kita kayak gitu. Kalau misalnya skor kalian juga berapa? Silakan komen Komen di di bawah, bawah. guys. Oke. Nah ini nih
ini nih. nih, yang tadi kita bilang ya. Di belakang, Nah. gitu kan. Nah, buat teman-teman, tadi kan kita udah janjiin kalau misalnya di akhir acara kita akan menjelaskan juga mengenai video competition. Nah, apa itu? Gimana, Renda? Nah, di sini TCL lagi ngadain video competition yang berkolaborasi dengan Shopee. Nah, selama periode kompetisi dapatkan diskon juga hingga 55%. vouchernya berapa? 1,5 juta. Ah, mantap. Dan juga kalian akan mendapatkan limited gift. Betul Nah, banget. kalian bisa langsung cek ke TCL Official Store di Shopee Dan Instagramnya @TCL Indonesia untuk info lebih lengkapnya. Nah, jangan lupa untuk ikutan video kompetisinya. Sekarang langsung gas. Buat teman-teman, itu dia. Nah, oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke pembahasan mencuri Raden Saleh. Kalau Yes. misalnya kita udah sampai di ujung acara juga nih, Renda. Betul. Buat teman-teman silahkan komen di bawah kalau misalnya kalian ada pendapat-pendapat yang kalau misalnya kayak, wah ini menarik nih untuk bikin kayak trilogi, kayak Ocean 11, 12, 13 gitu. Atau kan. mungkin series. Ya Mencuri kan? series Iya. gitu kan. Mungkin mencuri series. Bisa judul. Bisa judul. Bisa juga judul kayak gitu. Apa? Mencuri the series. Mencuri Iya. the Kan series. soalnya udah kayaknya bukan Raden Saleh lagi nggak sih? Oh, bukan. Oh, ya Mungkin siapa konteksnya tahu bukan. pencuri-pencuri yang lain. Iya, benar-benar. Itu dia. Menarik Oke. nih kan. Buat teman-teman pokoknya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dan juga ngapain Renda? Nyalain tombol loncengnya. Nah, itu dia. Akhir kata Nathan pamit. Dan Renda Setiawan pamit. Yuk. Bye-bye. Bye.